Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini matkulnya basis data ya. Kita pertama kali pertemuan offline untuk basis datanya. Kemarin kenapa nggak masuk? Karena kata dosennya kan nggak masuk kan. Akhirnya ya udahlah tak install aja. Ternyata salah software ya cuy. Tapi nggak apa-apa. Kita kayaknya balik lagi ke SAM aja biar gampang. Tapi kan posisi di modul kan pakai Oracle kan. Nah ini aku nggak tahu nih ente nanti teorinya pakai Oracle atau SAM. Jadi sekiranya ente nanti teorinya Oracle ya mau nggak mau download Oracle, meskipun di praktikumnya pakai SAM PP ya. Belum waktunya. Oke, perkenalan lagi ya. Nama aku Fatur, nih ada Asfrak baru. Siapa namanya sih? Oke, namaku Wildan Dava Kimutra Antara, bisa dipanggil Wildan. Ini IF ya, sama kayak aku. Kenapa membawa Dava? Karena ya aneh backgroundnya infra networking ya. Kalau database ini kan lebih ke arah programming kan. Jadi ada Dava ini diharapkan bisa membantu lah ya. Meskipun tugasnya cuma ngabsen doang. Ngabsennya di akhir ya. Nanti di akhir diingetin buat ngabsen cuy. Soalnya ada yang belum masuk. Tadi Fiona katanya ada tugas kelompok. Nah, ada tugas kelompok apa sih tadi, Weh? Nggak tahu. Proyek tingkat 2. Nah, ini nggak ada proyek tingkat 2. Ya. Tapi itu cari desa apa perusahaan mitra buat jadi target. Wah, cari permasalahan ya. Iya betul. Oke, terus selanjutnya selanjutnya kan aslinya ini kan udah dapat modul yang database dari RPL kan, tapi nggak tahu anehnya yang kedongoan apa gimana kok aneh nangkepnya susah cuy. Asli susah nggak mbak? enggak sih. Bang. Susah Cuy, susah asli real susah. Akhirnya kenapa nggak pakai modul IF aja atau sama-sama pakai MySQL, sintaknya, komennya, query-nya masih sama, terus juga kebetulan pakai SAM, ya udahlah kita pakai yang IF. Aku nggak tahu sesuai sama RPS-nya RPL atau enggak, tapi minimal kita sama-sama belajar database. Aman nggak cuy? Oke. Setuju. Nah, praktikum ini teman-teman diharapkan mengenal lingkungan kerja MySQL sama mengenal perintah sederhana yang ada di MySQL. Jadi kayak belajar query-nya gitu. Di SQL pakainya query ya, Mbak, bukan sintaks ya. Iya, betul, Mbah. Lanjut. SQL key-nya query bukan? Bukan. Oke. Yes. Jadi dasar teorinya gini cuy. Ini ada beberapa sejarah yang nggak penting-penting banget. Tapi yang jelas cara baca MySQL tuh ada yang ngomong MySQL, ada yang ngomong MySQL, bebas ya. Tapi yang penting kalau ngomong Nginx ya, Pak. Jangan nging gitu ya. Yang ini loh. Kadang ada orang yang membaca Nginx nging. Aku baca nging lagi. Kalau ini Nginx cuy. Kalau MySQL atau MySQL dua-duanya benar. Tapi kalau ini ya harus Nginx ya. Nah, ini ada sejarahnya. Terus MySQL ini dipakai mayoritas di web server ya yang ada di internet karena dianggap simple. Terus juga gratis nggak? Gratis ya. MySQL sama SQL beda ya teman-teman. SQL itu bahasanya, MySQL itu softwarenya. Terus MySQL sama Oracle sama atau beda? Beda ya? Beda. MySQL beda software tapi dua-duanya sama-sama pakai bahasa SQL gitu. Kayak beda vendor gitu, tapi softwarenya kurang lebih sama. MySQL ini pakai arsitektur client server, jadi ada yang jadi client, ada yang jadi server. Servernya ini untuk menyimpan datanya, sedangkan client ini untuk mengakses datanya. Contoh, gimana ya? Client server arsitektur. Kalau di kamu kan client servernya ada satu kan di laptopmu sendiri kan. Kalau client server ini contohnya SAM-nya itu ada di laptopnya aku di depan sini. Terus kamu sebagai klien ngakses database-nya berarti bukan ke laptopmu, tapi ngakses ke laptopnya aku melalui ya pakai SQL client ya, entah pakai Heidi SQL atau langsung lewat terminal gitu. Itu bedanya server dan client arsitektur. Paham nggak teman-teman? Makanya tadi ada yoga atau yoga
ngasih tahu nih, ini bukan mas untuk ARM64 atau pakai Mac kan lah, tapi di sini adanya install client, instant client. Tapi itu Rakel, bukan Rakel DB. Nah, jadi ini kalau diinstal ya kita bisa masuk ke SQL di tempat lain, tapi kita nggak bisa masuk ke SQL yang ada di localhost karena di localhost atau di laptopnya kita nggak ada server SQL-nya, gitu cuy. Nah, selanjutnya karena aku nggak punya SAM, komputer yang di sana lagi dipakai praktikum, ini juga makanya macOS, jadinya paling aku install database-nya dulu ya. Ini juga sembari nambah insight buat teman-teman kalau nanya, "Mas, kalau di Windows kan bisa pakai XAMPP. Kalau di Linux gimana?" Nah, di Linux tuh bisa pakai nge-crash bentar cuy. Bisa tinggal langsung diinstal aja. Ada yang tahu perintah nginstalnya nggak cuy? Apa nih? Kira-kira RPL yuk angkatan 23 kan? Ayo cuy, jangan malu sama anak IF, jangan kalah sama anak IF. Itu loh ada lagunya. Apa? Ya dari awan nih cuy. Apakah gini kah? Install MySQL gini kah? apt get strip apt min get install MySQL gini. Min y gini ya, kurang lebih bener ya. Ini kita bakal nginstal MySQL tapi ini package-nya kurang tepat aja. Yang aku biasa pakainya itu MariaDB min server. Nah, di Linux ini bisa nginstal kliennya saja atau sama servernya. Kalau mau kliennya saja ya tinggal MariaDB min client. Kita apt update dulu cuy. Apt update ini untuk nge-update repository ya, bukan nge-update software version ya, tapi nge-update repository. Kayak dapetin list-list software versi terbarunya gitu, bukan nge-upgrade software yang sudah terinstall. Nah, ini kan kalau mau di-upgrade pakainya upgrade bukan update. Nah, di Linux ini bisa nginstal kliennya doang pakai MariaDB min client gini. Nanti kalau aku y-in, nanti dia bisa nge-remote database di tempat lain, tapi dia nggak ada database servernya di dirinya sendiri. Kalau mau ada database server di dirinya sendiri, pakai MariaDB min server. Begitu juga bisa dicek nih, di sini kan disk yang bakal kepake kan cuma 50 MB nih yang klien. Kalau aku coba enter yang server, harusnya lebih besar daripada 50 MB. Nah nih 164 MB, aku langsung enter. Ini cuy, ini proses lagi install MariaDB ya. Bedanya apa mas sama MySQL? Sama, cuma beda software. Beda vendor ya? Sama-sama SQL tapi beda vendor aja. Kenapa aku pakainya MariaDB? Karena nggak perlu ngeset password. Males ngeset password cuy. Karena ini kita cuma belajar. Nah teman-teman mungkin kalau udah buka SAM-nya atau udah ada SAM-nya, tinggal dibuka aja, buka SAM control panel, ada di C SAM control exe, itu dibuka, klik 2 kali, ntar bakal muncul kayak gini. Coba kerjain cuy. Laptopnya keluarin cuy. Waktunya serius ini cuy. Ada yang pakai macOS? Nah, tadi siapa tuh yang pakai Mac? Gimana terus nasibnya? Bisa mengikuti tidak? Mau ditukar tambah atau gimana cuy? Aman nggak? Aman? Dibuka aja dulu sampai sini. Yang belum keinstall, install dulu aja yuk. Pakai yang lain boleh ya, terserah ya. Yang penting submit. Kalau install Homebrew, itu tinggal brew install MySQL. Udah. Tapi nanti di XAMP-nya bentrok. Ya kalau udah pakai Stop lah. XAMPP ya pakai XAMPP aja. Soalnya soketnya nggak ini sih, nggak bisa double. Diganti nggak bisa emang portnya di custom. Tahu aku sumpah mas. Menggunakan macOS ini doang kan? Uang software beda lah ya. Ayo dibuka cuy, biar aneh bisa lihat ente udah kebuka atau belum. Di yesin langsung buat. Oke. Aman nggak?
Udah aman cuy. Oke, kalau aman nih aku tak mundur dulu ya ke halaman atas. Tadi ada beberapa ilmu yang ke-skip. Anjay. Sampai mana tadi? Nah, ini dia arsitektur MySQL. Ada client dan server. Server ini apa ya? Yang melayani ya, Mbak? Yang menyimpan data lah ya. Iya, kalau server. Sedangkan klien yang ngeaksesnya gitu. Klien ini bisa melalui web kayak PHP MyAdmin gitu, atau lewat CLI langsung atau terminal gitu ya. Terus juga ada komen yang lain nih, MySQL import sama MySQL dump. Yang ini buat nge-import, yang ini buat nge-backup. Bedanya backup sama import apa weh? Bedanya backup dan import. Yang backup yang import yang apa? Saya nggak tahu jir. Import buat nyimpen file. Sedangkan backup backup tuh buat nge-replicate gitu cuy, kayak buat nge-copy aja gitu. Jadi contoh nih, kamu udah ada database di SAM-nya, terus kamu mau ganti laptop sama-sama Windows, tapi aku nggak mau database yang di laptop lama hilang. Nah, dari laptop lama itu bisa di backup dulu database-nya. Database di backup, nanti hasil akhirnya file.sql, isinya kayak apa? Kayak gini contohnya. Gila. Ya, nah ini contohnya nih, contoh dari file.sql, contoh dari backupan kayak gini. Ada gambaran? Oke, nah setelah di backupannya ini, or file.sql ini kita simpan di cloud storage alias di WhatsApp cuy. Ya kan kita udah biasa nyimpan sesuatu di WhatsApp kan. Kita taruh file SQL ini di WhatsApp, di laptop baru, kita buka WA Web, login pakai WhatsApp yang tadi, kita download file SQL-nya, terus kita import, alias file SQL-nya ini kita masukkan ke database yang ke SAM yang baru. Nanti hasil akhirnya database-nya kita udah ada 2 di laptop lama dan laptop baru. Jadi bukan pindah, tapi jadi 2. Karena ya kalau mau dipindah ya berarti yang lama tinggal dihapus aja. Itu bedanya import dan dump. Tapi sebenarnya MySQL dump ini bisa buat ngimport juga sih cuy, nggak harus pakai MySQL import. Aku juga malah baru tahu kalau bisa pakai MySQL import. Mungkin praktek backup importnya di belakang aja kali ya, kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Ini apa nih, Mbak? Beraksi secara independen terhadap server. Program beraksi secara independen terhadap server. Melakukan koneksi terlebih dahulu ke server untuk berusaha. Ini Maksudnya apa? itu MySQL yang dia tuh udah langsung ini loh. Jelasin. Maksud non client utilities apa, Mbak? Jelasin. Jangan ngobrol lah. Bentar, aku belum baca itu. Kita masih belajar ya cuy. Kita nggak sejago itu. Oke, jadi ini program yang beraksi secara independen terhadap server. Program ini tidak perlu melakukan koneksi terlebih dahulu ke server untuk beroperasi. Contohnya MyISAM-CK untuk operasi mengecek table dan repair. Jadi itu utilities tuh kayak gini loh. Misalkan ini kan ada MySQL client server, terus ada kayak tools-toolsnya gitu. Nah, MySQL non-client utility, dia itu tuh bisa kayak ngecek terus ngereparasi table tanpa dia itu harus terhubung ke servernya. Cuma gitu doang sih biasanya. Caranya gimana? Ya tinggal di run. Self repair gitu. Iya, self repair. Kalau di exam itu tuh ada binary-nya. Kalau kalian buka di program files, misalkan nih tiba-tiba kalian nggak bisa buka database, nggak bisa di start. Nah itu binary-nya tinggal diklik, dia nanti otomatis nge-fix sendiri tanpa harus nge-run servernya. Oh. Gitu. Berarti kayak self repair cuy, nggak perlu ada klien gitu. Oke, aku juga baru tahu. Aku lupa sih namanya. Apa-apa, tapi ininya gitu. Nah, wah sudah waktunya praktikum nih cuy. Nah, hari ini aku coba overview dulu ya. Jadi hari ini kita bakal connect ke server, terus bikin database sama menjalani beberapa perintah basic ya. Aku login MySQL dulu. Oke, nah buat login MySQL caranya gimana? Teman-teman tinggal
start aja yang di sini, action yang di bagian MySQL ini di start. Nah, pastikan hijau, pastikan dua-duanya enggak, pastikan yang di bawah ini running ya. Jangan habis running langsung stop tuh berarti kayak ada port yang konflik. Port itu apa? Port itu kayak pintu. Kayak pintu gitu. MySQL dia default portnya di berapa? Ada di sini jawabannya. 3. Real tuh Betul. dimasukin ke otak cuy. Jangan sampai pas besok interview ditanyain portnya berapa nggak bisa jawab. Defaultnya 3306 MySQL, MariaDB yang lain-lain. Nah, terus kalau udah start, yang apa aja nggak wajib di start kayaknya ya. Lupa cuy. Menung salah. Oke lah, di start boleh. Boleh. Yang apa aja di start boleh. Nanti apa aja dia running di port berapa? 80 dan 443 ya. Alias HTTP dan HTTPS. Nah, selanjutnya cara biar muncul kayak gini. Enggak, kemarin aku nyoba CMD nggak bisa cuy. Mending langsung klik aja yang shell ini. Real. Langsung diklik aja shell yang ini. Klik, nanti bakal muncul kayak CMD-an cuy. Real. Nah, kalau udah kebukanya kayak apa, Beh? SS-in dong. Oh, bentar, aku kayaknya masih ada SS-nya deh. Basis data ini dia. Gini kah? Oh, ini ya masih pager ya. Nah, buat loginnya tuh pakai MySQL spasi min u spasi root min u ini apa? User ya. Kalau nggak pakai min u, dia bakal loginnya tuh pakai user jorin, pakai user yang ada di laptopnya kamu. User yang ada di laptopnya kamu itu yang ini cuy, yang sebelumnya add. Kalau kamu MySQL langsung enter tuh pasti nggak bisa karena nggak ada user SQL yang sama dengan user laptopnya kamu. Adanya user root. Jadi silakan dikerjain MySQL spasi min u spasi root. Nah, kalau MySQL yang udah ada database-nya, udah ada passwordnya, gimana Mas? Bisa pakai min P untuk password. Terus tinggal di enter, nanti dia bakal minta password. Tapi kalau nggak ada password tetap dikasih min P, dia tetap minta password. Tapi kalau langsung di enter, dia langsung login. Jadi kayak masukin password tuh nggak masukin apa-apa. Coba dikerjain dah, biar aman-aman ada gambaran. Udah sampai sini semua belum, Be? Enggak dipraktekin. Hah? Enggak dipraktekin. Lagi mau praktekin pakai apa? Ini ada nih, kalau mau. Tuh, sekarang. Enggak, SQL-nya udah ada kok. Oh, udah ada. Tapi SAM-nya kan enggak ada. Oh, Enggak. Oke, kita sudah berhasil konekin dari MySQL client ke MySQL server ya teman-teman. Oke, selanjutnya nah kita bisa coba nih jalanin perintah status titik koma. Kalau MySQL harus pakai titik koma untuk di akhir ya teman-teman. Kalau nggak pakai titik koma gimana Mas? Nggak masalah, tapi biasanya dia nggak langsung ke enter gitu, dia malah ke new line. Kalau status ini mungkin nggak perlu titik koma ya, Mbak? apa ya? Status. Nggak perlu. Coba nih show database ya aku ya. Bentar. Database nggak pakai titik koma lah, dia pasti nggak ke enter. Oh iya, status Dia nggak perlu. kayak dianggap new line. Kalau kayak gini gimana Mas? Tinggal kasih titik koma aja, terus Ntar. enter. Nah dia bakal ke end. Yuk coba kerjain status titik koma. Nggak harus besar ya teman-teman. Kalau status kecil doang juga bisa tuh, nggak harus huruf kapital semua. Dikasih huruf kapital biar jelas aja mana yang query, mana yang table, mana yang aksi gitu. Haus nggak? Enggak sih, aman. Ada air nih, aneh nih. Hasil pelatihan APAR. Oh, kok ikut pelatihan apa ini? Ikut dong. Biar bolos kelas.
Nah, di sini kira-kira apa aja nih cuy info yang dapat kita terima? Info diterimanya apa aja nih? Ada user yang sekarang, terus servernya apa, punyamu MySQL atau MariaDB? Oke lah kalau sama, terus juga ada server version, ini ada dia running di OS apa, terus MariaDB versinya versi berapa gitu. Terus juga ada nih ternyata OS-nya OS Ubuntu berapa? Oh ternyata Ubuntu 22.04. Terus juga ada thread dan lain-lain ya. Terus juga ada uptime. Yang lain ini nggak penting-penting banget. Ini emang nggak penting sih. Minimal teman-teman ada gambaran aja lah. Kan nggak mungkin kan baru satu pertemuan langsung jago kan. Nah, terus cara keluarnya yang pertama bisa langsung disilang aja. Tapi yang kedua bisa pakai exit atau quit ya. Aku coba exit ya, aku biasanya exit sih. Nah, di Linux bisa exit, aku nggak tahu di kamu bisa exit atau enggak. Bisa, exit bisa. Oke. Berarti cara keluarnya pakai exit ya teman-teman. Atau quit. Aku coba yang quit. Quit. Oke, ternyata dua-duanya bisa. Kalau Ctrl C bisa enggak? Kita coba. Nggak bisa ya coy. Ctrl C nggak bisa. Jadi untuk keluar pakai quit or exit. Oke, lanjut teman-teman login lagi. Login kan cuy. Login kan lagi. TP-nya itu ngapain ya? Cuma itu mas, jawab doang. Jurnalnya ngapain? Jawab soal. Jurnal. Ada anjir. Bentar, mana ya? Linknya tuh ada di HTTP. Ini kah? Mana ya kemarin perasaan lihat. Ini itu anjir. Oh, di modul di sini, cuy. Absen kali ya, mumpung kebuka. Absen ntar yang belum masuk biarin. 01. Adam. Adam mana anjir? Mana? Alfa. Pengseng. Tri. Ngomong hadir ya cuy. Silvi. Izin yang tadi sama Fiona. Ntar. Silvi. Martiatus. Marcella. Rifki. Mahrus. Novita. Fiona. Kelvin. Zulfa. Andika. Mei, Hafiz, Farel, Ahmad, Prasna, Faris, Tegar, Nizar, Rehan, Kevin, Fatih, Yoga, Sakif, Eduardo, Satria, Haikal, Aulia, Benedictus, Isabel, yang tadi Christian, Rifki, Maulana, Reza, Salman Brembo atau gimana nih cuy? Resita, Gaza, Fajar. Yang mana? Fajar, Ardian, Muhammad. Ada nggak nih cuy? Muhammad ada nggak nih? Alfa kan kah? Don. Kenapa tak keluar? Oke. Siapa? Yang kelas itu kelas B itu satu. Terus gimana nasibnya nih? Tabrakan bukannya? Katanya paketan. Itu dia kelas B, bukan kelas B mas. Kok masuk sini? Nah mungkin salah ambil itu, salah lihat. Lah di kelas B nggak ada anjir. Ulang berarti. Ini coba tak duplikat aja kali ya. Ini tak kosongin. Ini tak izin boleh lah. Gimana orangnya nggak ada cuy? Coba tak konfir lagi kah? Dia anak kelas B kalau nggak salah. Yes. Coba tanya di grup ya. Nah, terus presensi udah,
Nah, ini coba yang tengok nih. Modul 1 nggak ada ya cuy. TP jurnal. TP-nya udah kelar belum? Oke, sip. TP masih bisa pakai ChatGPT gampang ya. Yang penting karena udah dibantu ChatGPT, ngerjainnya itu yang rapih ya. Fontnya yang sama. Terus ya font size-nya yang masuk akal, kanan kirinya diratain, yang rapih cuy. Minimal nanti ada effort lah. Terus juga yang detail, kalau diminta contoh ya dikasih contoh. Kalau bisa ya dikerjain sekalian query-nya, dikasih SS hasil pas di execute-nya gitu. Jadi dosen ngasih nilai tingginya tuh enak. Meskipun kamu pakai ChatGPT, minimal menunjukkan effort lah cuy. Oke? Aku nggak minta ngerjain sendiri ya. Nah, ini TP udah aman. Nah, yang jurnal nih. Wah. Buatlah DDL dan DML. Aman. Aman ya? Masih ada ChatGPT ya? Nah, ini jurnal aku nggak tahu nih deadline-nya berapa lama nih. Bentar, cuy. Aku soalnya kemarin pas rapat sama dosen nggak ikut, Jir. Bentar ya guys ya. Jurnal bisa dijadikan tugas setelah praktikum selesai. Jika modul 2 kan yang ini cuy. Hari ini modul 2 anjir. Buat laporannya bisa dalam bentuk laporan atau modul semenarik mungkin. Bentar, aku juga nggak ngeh nih. TP aman ya, intinya aku nggak bisa ngingetin nanti malam ya. Silakan dicatat sendiri-sendiri masing-masing. Malam ada deadline. Terus nanti jurnal dan TP kayaknya minggu depan bakal masuk ke formnya aku aja biar enak masalah nilainya. Jadi aku enak coy ngatrol nilainya coy. Soalnya dulu ada dosen yang dosen sains data, kan aku asprak kan. Sorry, bukan aku tapi kakak kelas cutting. Di matkul praktikum tuh nilainya bagus semua cuy. Itu dipermasalahkan. Karena mas ini kok di matkul teori nilai anak-anaknya hancur tapi di praktikum bagus. Nah kan bingung kan. Padahal yang praktikum ya emang bagus. Nah akhirnya nih kalau dibikin form gini ya enak lah. Dosennya nggak punya akses ke filenya kamu. Dia nggak tahu seberapa jelek filenya kamu, dia nggak tahu seberapa telat filenya kamu. Intinya di akhir semester kalau aku submit 90, dia pasti percaya cuy. Aman lah. Aman. Ini aneh udah berkali-kali ngerjain dosen soalnya. Tapi ngerjainnya positif cuy, ngerjainnya positif Jir. Nah ini jurnalnya kayak gini, nanti kita bakal belajar ini apa? IRD ya? Atau bukan? IRD. IRD bisa pakai draw.io aja, nggak perlu pakai Visio. Bayar kok Visio. Masa sih? Nah ini ada rubrikasi TP-nya nih cuy. Ada contohnya nih. Ini aku SS ke grup ya, barangkali teman-teman mau ngerevisi biar dapat 100 semua. Ini TP yang ngoreksi nggak tahu ya, masih dosen atau udah aku. Begitu juga yang ini, jurnal 60% cuy. Capek. Capek hidup kayak gini ya. Lanjut ya. Bantuan dalam MySQL. Nah ini jarang dipakai nih. Biasanya langsung Google kan. Tapi nggak ada salahnya lah. Kita cobain satu. Yang kiri ini versi panjangnya, yang kanan versi singkatnya. Kita coba ketik help. Itu buat help nih. Kira-kira ada komen apa aja sih di SQL ini. Terus juga bisa dicobain yang lagi ya, bisa di clear juga. Terus juga bisa di yang lain lah atau use gitu buat masuk ke database tertentu. Tapi kita belum masuk. Coba dikerjain dulu boleh lah. Coba teman-teman ngerjain perintah help dan clear boleh lah. Help dan clear, 2 aja. Kerjain aja, nggak usah DSS. Aduh, apa nih boy? Oh Ragil jam berapa? Apa nih? Ragil 12.30. tak izinin. Ini siapa namanya? Kenal nggak ente? Kenal.
Nah, udah belum gue? Oke, selanjutnya kita coba masukin query, 2 query dalam satu line cuy. Dengan contoh nih, bentar. Ya beberapa perintah ya, kita bisa pakai koma. Jadi kalau di Linux itu pakai kayak dandan titik koma gitu. Di SQL ini bisa pakai koma. Jadi select version dan current date ini aslinya 2 komen cuy. Ini aku coba jalanin satu-satu. Lah, kalau aku select version dia muncul nih ternyata version MariaDB ku 10.6.18. Terus kalau aku jalanin komen current date, ini kenapa nih cuy? Oh, current date ini kayaknya nggak ada di MariaDB versiku deh. Nah, tapi kalau mau dijalanin dua-duanya dalam satu kali ketik or satu line aja gitu bisa dipakein koma gini. Nah, jadi hasil akhirnya kayak gini. Coba dikerjain cuy. Kalau bisa sih diketik ya, jangan di copy paste ya komennya ya, meskipun di modul ada. Minimal biar terbiasa lah. Real. Ada tuh. Tapi harus ini. Oh, apa pakai ini ya? Nggak bisa, Bro. Kalau sendirian nggak bisa. Kalau bareng bisa. Bisa. Nih, coba curdet. Pak pakai ini. Bukan select. Select curdet. Select. Iya. Oke, oh iya. Oke. Gitu ya, cuy. Paham nggak? Intinya kita bisa gabungin query SQL dalam satu enter or satu baris or satu line, oke? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada info penting nih. Nggak penting, ding. Lanjut aja lah ya. Intinya di akhir itu harus pakai titik koma. Nah, kalau nggak pakai titik koma nanti jadinya kayak gini. Select enter, bukan yang nggak eksekusi, dia minta komen lagi. Version, koma, current date, titik koma. Nanti outputnya pasti sama kayak yang sebelumnya. Ini aku coba kerjain dulu ya teman-teman. Ini aku coba tarik di kanan. Ini Bentar cuy, gimana nih? Bingung sih. Chrome-nya taruh di kanan. Oh, di kiri aja ini mah. Terus ininya di kanan. Nah, contoh nih cuy. Aku nggak mau, aku mau dipecah jadi beberapa komen aja. Nah, aku clear dulu ya. Pakai kok nggak ke clear jir? Oh, weh. Kita clear, masih gue login lagi. Tuh kan clear kan. Nah, kita coba select enter nggak pakai titik koma, version kurung koma, current date titik. Nah, sekarang outputnya sama meskipun komennya kelihatan beda, tapi sebenarnya ya dia sama aja sebenarnya. Coba kerjain cuy. Haus ya. Ambil minum dulu di lab sebelah. Lanjut, Bah. Oke, udah teman-teman. Belum? Lanjut. Aduh. Oke, yang selanjutnya nih ada buat munculin usernya. Kita manggil select user. Ini mau dicoba nggak teman-teman? Coba. Ya, oke. Oke, karena ini berhubung di root, terus usernya, terus hostnya itu localhost, jadi yang muncul adalah root at localhost, gitu. Oke, bisa dicoba teman-teman. Udah? Nah, di MySQL sendiri dia itu bisa mengeksekusi ekspresi matematika, kayak misalkan di sini tuh ada select 1+1. Nah,
ketika dia ditulis nanti itu bakal jadinya ya seperti contoh itulah ini. Terus kalau misalkan teman-teman mau nambahin komen itu teman-teman bisa kasih pagar di sini. Pagar ini merupakan contoh penggunaan komentar. Nah ini biasanya dimanfaatin buat SQL injection. Kalau yang nggak ada Komen itu apa? escape. Hah? Komen itu apa? Komen loh buat nambahin komentar. Misalkan teman-teman habis ketik query gitu panjang terus mau teman-teman tambahin komentar, nah ntar teman-teman kasih pagar. Nah ya tapi ya itu Komennya nggak kayak eksekusi ya? karena dia dimanfaatin di SQL injection, dia itu dibuat ngakalin di usernya. Habis selesai user di komen, jadinya hasilnya tetap true. Mungkin teman-teman yang main kayak gitu tahu. Yang maling-malingan. Yang maling-maling. Oke, kalau misalkan komennya itu ternyata beberapa line, kalau ini kan satu line yang pakai pagar. Zoom in, Pak. Cobain. Zoom, ya dua-duanya boleh zoom in sama cobain. Udah cobain salah satu aja lah ya. Cobain coy, ini penting nih coy. Udah nih, aku cobain nih. Misalnya aku mau komen awuk gitu. Oh sorry. Nah, dia nggak bakal kayak eksekusi yang awuk-awuknya ini. Kalau nggak pakai komen gimana? Kalau nggak pakai komen error pasti. Nih, misal ya. Jadinya awuk-awuk. Oh jadi table. Jadinya ini, jadi nama tabelnya. Oh ya, kehitung aliasnya. Ya udah. Itu ya. Kelihatan Oke. kan bedanya mana? Yang atas pakai pagar jadi nggak kayak eksekusi, awak-awaknya yang bawah jadi masuk ya. Terus misalkan ini ada, kalau misalkan komen kalian tuh sampai berbaris-baris gitu. Nah itu mirip kayak di beberapa bahasa pemrograman, dia pakai garis miring terus bintang, terus ditutup lagi dengan dibalik bintang garis miring. Berhubung yang inline udah dicoba, nggak perlu coba lah ya. Coba cobain semua cuy. Bisa coba semua sih. Masih ada waktu nih. Dicoba apa enggak? Coba. Ya wes, sudah ini. Ya wes coba. Ini. Nulis apa ini? Halo. Saya. Kevin. Iya, Kevin. Oke, Kevin. Gitu aja ya. Itu koma. Udah. Jadi nggak ada eksekusi. Oke, bisa teman-teman coba. Kalau emang mau nyoba, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Coba cuy, demi Indonesia Mas. Cemas sih. Kemarin kalian udah milih belum weh? Iya, Pak. Milih presiden. Udah dong. Milih siapa ente? Apa? Yang ngasih wifi gratis, internet gratis, atau yang makan gratis, atau pendidikan gratis? Atau surga gratis? Oke teman-teman, udah dicoba? Udah ya? Oke, kita bakal langsung lanjut ke membuat dan memilih database point 7. Oke, untuk buat database di bahasa structured query language ini, teman-teman bisa ketikkan create database, terus nama database-nya. Misalkan aku contohin sesuai yang ada di modul. Create-nya nggak harus besar ya teman-teman sebenarnya. Ya, biar ini aja lah, biar apa namanya? Enak. Kelihatan aja mana yang komennya, mana yang ininya. Karena ini nggak kayak sensitif kok. Bentar, show database dulu. Oke, ini aku show database dulu ya. Kalau database-nya emang beneran masih kosong. Oke, masih kosong ya. Mas ketik lagi. Oke, aku bakal create database namanya PetHouse. Create. Habis itu aku show buat nunjukin bahwa database-nya emang udah ke-create. Oke, udah ada. Teman-teman bisa langsung ikutin ya. Ada yang error teman-teman? Aman? Aman. Udah ya? Lanjut. Nah ini kan kita masih belum pakai database-nya kan? Kita belum milih database mana sih yang mau diakses gitu. Nah kalau di SQL sendiri, teman-teman kalau mau aksesnya teman-teman bisa pakai command use lalu nama database-nya. Karena kita tadi bikinnya itu PetHouse, makanya kita nulisnya PetHouse. Nah nanti ada tulisan database change. Yang awalnya non jadi ke PetHouse. Nah Lagunya ganti apa ya? Ini aja kah? jawab sih. Tertawa terus. Nah teman-teman buat ngetahuin bahwa teman-teman lo
ada di dalam database-nya, teman-teman bisa ketik select database terus di-invoke, dipanggil. Dah, nanti ada tulisannya database pet house gitu. Fungsinya apa Mbak select database? Select database tuh buat ngecek ini, recent database yang diakses. Bukannya udah kelihatan di sini? Ya, siapa tahu ini lupa gitu. Baru tahu aku. Konsepnya belajar bareng di sini, cuy. Oh. Situ. Terangin. Apa? Nah, ini error karena nih. Artinya apa nih? Oke, sudah teman-teman. Eksis. Oke, aku tungguin ya. Jadi pas mau bikin ya nggak bisa karena udah ada. Tinggal udah aman sih, udah ke create itu. Di sini kan udah oke nih. Nah, itu. Jadi pas mau bikin lagi ya nggak bisa karena udah ada. Tinggal dipakai aja, di use pet host kayak dia tuh. Use pet host titik koma. Sila. Tapi database-nya belum ada isinya ya, belum ada table dan lain-lainnya, cuy. Iya, masih kosongan. Tak lanjut, Mbah. Ntar aku paling beberapa jam 12.30-an mau keluar jauh deh sama teman dari Jogja. Enggak, praktikum kan bisa isi ini aneh. Ada teman dari luar kota ke sini. Teman SMK lagi main ke sini. Lanjut ya, cuy. Udah lah, aman lah. Gak aman anjir. Pak Hiro ya. Pak Hiro anjir. Praktikum aman. Bukan udah di sini belum tadi? Hah? Udah dibalas belum tadi? Ragil. Oh. Aman. Masih belum dibalas saya. Tak teruskan nih ke abstrak satunya. Loh, kok nggak bisa di forward, cuy? Gak bisa itu, sakral. Tinggal dikit sih itu. Beneran. Udah teman-teman? Woi, Udah kan? pelanggaran. Udah belum, Be? Oke, lanjut. Mana? Ini selanjutnya. Oke. Nah, untuk ngapus database-nya, anggaplah aku salah nih tadi nih. Sorry. Nah, gini, buat masuk ke suatu database kan bisa pakai pet host kan ya, Be? Nah, cara keluarnya itu kayaknya nggak bisa ya. Kalau mau keluar paling tinggal switch database aja sih. Jadi ya kalau mau keluar dari pet host ini mau balik ke non ini kayaknya nggak bisa deh. Setahu aku nggak bisa ya. Tapi kalau aku terlalu dongo ya please infoin aku. Nah selanjutnya anggaplah kita tadi salah bikin nih. Wah jangan pet host mas, harusnya Drop. name dulu baru garis bawah pet host biar aku bisa ngumpulin gitu. Nah cara ngehapusnya saya pakai perintah drop database, nama databasenya apa. Nah sekarang kalau aku show databases lagi udah nggak ada database yang namanya Pet house. pet host. Coba kerjain cuy sampai show databases, oke? Pastikan pas show databases nggak ada database pet host. Will. Ye selesai pulang, ye. Nah ini jir. Ini udah kecil-kecil banget nih. Aman ini, tinggal dikit. Ayo cepet. Ini enggak ada. Ini di bawah ada tugasnya, ini nggak dikerjain dong. Apa? Itu kan IF ada evaluasinya sendiri. IF. Oh. Evaluasi ini. Oh ini mah buat. Udah aman lah. Nggak salah. Bentar, Beresin aja. Tinggal dikit itu. Apa Dah. jurnal masukin itu aja. Ngapus aman kan cuy. Selanjutnya kita bakal bikin lagi. Kita bakal bikin database pakainya name garis bawah pet house lagi. Kira-kira komennya apa cuy? Create. Oh, Bukan create, create. create Hah? database Database atau base?
Base atau bases? Pakai S. Nggak pakai S. Oke, cerdas. Terus kenapa yang atas pakai S? Karena ya ini mau nge-show ya, bukan nge-create ya. Nah, database-nya apa? Name 2211 pet host. Terus bentar ya. Nah, kalau show database lagi. Nah, kalau kamu udah pernah jalanin komen terus mau dijalanin ulang, bisa pakai row atas aja cuy. Jadi bakal nggak usah ngetik show database lagi gitu. Tinggal pakai tanda panah atas yang di keyboardnya kamu. Bawahnya enter atau shift yang di kanan real. Jadi kamu nggak usah ngetik show database titik 2 enter lagi. Langsung dicari aja komen historinya. Enter. Dan sekarang sudah ada database yang name pet host. Gitu. Udah belum weh? Ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya dulu aku pas SMK pas belajar database itu ada yang namanya table, Mas. Ini gimana cara ngecek tabelnya? Nah, cara ngecek table bisa pakai show tables ya. Tapi sebelum itu kita harus masuk ke database-nya dulu nih. Tadi perintah masuk database apa teman-teman? Use. Nah, enter terus tinggal show tables. Nah, posisi masih empty nih cuy. Empty artinya apa? Song ya, masih belum ada isinya ya. Nah, kita bakal coba bikin table nih. Kita bikin table. Nah, kira-kira berdasarkan komen ini, ada yang bisa bantu jelasin nggak? Hasil akhirnya kira-kira apa ini? Dari ini. Tuh. Kira-kira hasil akhirnya apa? Tabel namanya pet. Terus di dalam tabelnya ada nama, Dapat datanya. nama owner. Waduh, Ya, gender. tahun lahir. Nah, terus ini apa nih? Varchar date nih apa nih? Ini tipe data. Loh, yang 20 ini apa? Real, cerdas. Nah, benar ya. Nanti kita bakal bikin tabel, ada name, tipe datanya varchar, maksimal karakter 20 dan seterusnya. Wih, nge-close apa aku tadi? Nah, kita bakal copy aja. Kamu jangan copy, oke? Kamu ketik. Kopi nggak sih? Copy dulu nggak sih? Nah, kita paste. Nah, ini kalau di enter dulu itu bisa, nggak masalah. Kita lanjut yang bawahnya ini. Tapi kalau mau disambung langsung juga bisa. Ini aku enter. Nah, ini oke ya. Kalau aku show table lagi, loh, show bentar anjir. Show Ayo. tables lagi, sekarang udah ada TB pet. Nah, biasanya kalau kuliah nih nama table nih, nama table garis bawah TB atau TB garis bawah nama table. Nggak salah sih. Nah, udah belum gue? Terus oke, tak tungguin ya karena teman-teman tadi ngetik aku ngopi. Besok nggak bisa ngopi berarti nih. Udah puasa cuy. Mana yang mana? Tak kirim ke chat aja ya. Tapi dalam bentuk SS ya. Biar nggak bisa di SS. Biar nggak bisa di Shopee. Jalankan perintah tersebut. Coba kerjain dulu cuy. Alamak.
Oke teman-teman udah? Belum? Ntar diisi. Sementara biarin dulu. Oke udah teman-teman. Aku juga mau praktikum. Oke ini kalau di show lagi. Ini udah ya. Bentar. Tadi kalian bikin table. Oke sekarang kita coba di scrap pad buat ngecek kira-kira table ini strukturnya gimana sih? Di scrap. Oke. Nah di sini kelihatan dia itu ada field name, owner, species, sex, sama breed dengan tipe data yang tadi udah teman-teman tebak. Ini kalau nolnya yes, ini kenapa teman-teman? Kira-kira? Aku ada dua opsi, ini bisa dikosongin atau enggak kira-kira? Oh ya benar berarti. Nggak bisa di skip kocak. Share. Bisa. Tadi Raki lu ngomong apa? Baca anjir. Tuh. Di jam matkul jam berapa? 12.30. Enggak, terakhir 12.30 beneran asli. tutupnya 12.30 di ini gua. 12.30 kan tutup bukan buka. 12.50 apa ya? Tutupnya Iya 12.50. 12.30 itu buka, 12.50 tutup. Beneran aneh. mana? Laknat sumpah dosen yang mempersulit mahasiswa. Umurnya panjang apa pendek kira-kira cuy? Sebelah ruang dosen sih kataku. Oh, orang udinya anjing. Jurnal ditutup jam berapa? Di LMS ku 12.50 apa ya tadi? Mana lihat lagi dong. Bentar cuy. Sampai mana tadi? Ini bisa ngerjain sendiri gak kira-kira kamu? Sepakat gak nih? Setuju. Intinya selama limit masih belum habis, tinggal di SS aja kirim. Dia masih menerima image dia cuy. Sekarang gak ada limitnya. Ini tinggal insert dummy data ke 6 table ini. Tuh 19.30. Lanjut sana. Ntar berarti sekitar jam 13.30-an catatannya. Sumpah Kan buat balik lagi. enggak tahu apa-apa sih. Itu masih instalasi Wireshark. Enggak anjir. Isinya hari ini tuh ini run socket. Run socket. Soket. Run socket. Apa tuh? Dia tuh pakai Python buat bikin socket transfer nama isi. Bro, dia masih Wireshark. Bro. Enggak socket. Aku soalnya kemarin ini ngerjain praktikumnya orang. Ada juga Mas Prak. Tuh dia pro di mana? IF. Dia kegasikan. Enggak, Mati cowok aku nanti. Sama kerjain ya. Ini tak cepetin sampai ini ya. Sampai 12.45 ya. Nggak bisa lah. Bisa. 13.00. Ya bisa sih bisa cuma kan aneh. Nongkrongnya jadi nggak enak. Ya emang tak cepetin ini. 13.00. Ini kalau aku tak cepetin 12.45 pokoknya. Enggak, ini masalah juga harus belajar IRD juga kan ngasih tahu ke anak-anak. Udah tahu Jelasin mereka. ini. Yalah. Mereka udah dapat modelan. 12.45 aja. 13. Aman telat doang iya aneh. Enggak bisa. Ini masuk pertama soalnya anjir. Gak enak soalnya masuknya. Ragil doang ini udah tak izinin. Ragil beliannya anak buah nih semua. Memang ntar nilaiku buat C itu. Enggak. Aman. Aman itu, nggak ada bilang aman. Aman lah. Udah ngomong nih jam 13 sampai jam 13.15-an. Itu nggak bilang oke anjir. Lah. Aman ini. Aman. Orang sukses harus ngelangsan di sini. 12.45 ini. Gue cepetin beneran ya ini. 12.45 aku langsung ini loh. Langsung. Cepet lah serius sih. Bisa lah 15 menit doang lah. Gak bisa anjir, ya Allah. Ini udah 12.28. Gak bisa beneran. Soalnya masih pertemuan pertama, gak berani aku. Kok pertemuan pertama gak ada dosennya apa? Gak ada. Kok ada ya semuanya? Wah, itu mah masih rajin aja. Yang penting ntar yang penting dari sini asprak. Isinya juga masuk akal ngasprak. Bukan baru bangun anjir. Udah dewasa harus ini menerima masalah. Soalnya ente yang bikin masalah, aneh nyaur. 12.45 ya? Enggak 12.45 off ini. Oh, aman. Oke, udah teman-teman. Mana modulnya ya?
Oke, kita lanjut. Ini udah. Oke, kita bakal masukin data ke tabelnya. Kalau dari yang ada di modulnya sendiri, dia itu pakai yang format insert into, terus nama tabelnya, habis itu fieldnya, lalu setelah itu values-nya apa. Ini sebenarnya nggak perlu dibikin new line. Kalau teman-teman mau langsung nulis satu line gitu panjang juga nggak apa-apa. Terus values-nya diisi apa. Nah, di situ ada bintik, Cantika, Kucing, P, 1999, 02, 03. Ini aku tawarin dua opsi. Berhubung Fatur nggak ada. Yang pertama kopas, yang kedua kalian ketik manual. Kopas ya. Oh, soal juga mau praktikum ya. Wah. Bentar. Ini window-nya gimana sih? Sebentar. Wih, touchpad. Bentar. Mengkawan kolom bintik. Oh. Bentar, aku benerin dulu. Oke. Nah, aku kasih linknya ya. Teman-teman ambil di grup, cepet-cepetan. Error anjir nggak bisa di ini. Ya udahlah, gini. Masih grup kalian. Ini. Yuk kopas cepet. Ntar abis ini gua hapus biar gak ketahuan Fatur. Ayo cepet. Bisa nggak? Bisa teman-teman? Ada yang belum bisa resen? Aman ya, langsung ke delete. Udah semua? Udah belum? Udah? Gua hapus kalau udah. Diketik manual bener. Oke, udah teman-teman. Oke, lanjut. Untuk munculinnya, oh ya, ini bawahnya juga insert juga. Dia itu langsung ke values-nya. Tapi kalau pakai values gini, teman-teman harus urutin sesuai dengan urutan field-nya. Jadi di sini field-nya kan urutannya name, terus owner, species, gendernya atau sex-nya, terus birth. Nah, di sini diurutin. Name-nya itu husky, terus owner-nya Jihan, terus spesiesnya itu anjing, sex-nya L, birth-nya itu ini 1996 bulan 12 tanggal 6. Gitu. Kalau teman-teman mau yang nggak harus ngespesifikasiin field-nya, misalnya field-nya udah nggak kebolak-balik lah ya. Terus ada lagi buat insert datanya itu, misalkan teman-teman udah ada book filenya nih, filenya udah ketata gitu, misalkan ada contoh nih pet.txt. Nah, dia tuh udah ditata, misalkan spesi pertama namanya, terus spesi kedua ownernya, spesi ketiga spesiesnya, terus spesi ketiga itu seksnya, spesi ketiga lagi birth-nya. Nah, itu teman-teman bisa pakai file gini, terus ntar diimport tadi yang disinggung oleh Kavatur di awal, yang import sama dump. Caranya itu dengan load data, terus loadnya itu dari mana, lokal atau remote,
Kalau lokal inval atau bukan. Kalau inval terus dispesifikasiin letak filenya di mana. Misalkan kalau ini C exam mysql pad.txt. Terus di-insertnya kemana? Into table pad misal. Nah ini aku mau nyoba, cuman aku kurang tahu ini bisa dilakukan di Linux apa enggak. Kalau di exam bisa, misalkan teman-teman mau nyoba. Ini aku coba bikin di Linux. Oh, zoom banget ya. Teman-teman bisa bikin file txt kalau emang teman-teman mau nyoba untuk yang ini. Soalnya jangan dipakai sih yang ini. Oke. Root text itu. Oh, data cacat terminal ini. Ini bikin file apa ya namanya? Nama filenya adalah text.txt. Habis itu into table, terus nama table. Aku kurang tahu sih ini bisa apa enggak. Nah, kalau di Linux dia nggak bisa, karena path-nya itu nggak sesuai dengan path yang ada di MariaDB-nya. Jadi dia nggak bisa ngebaca path root-nya, gitu. Tapi kalau di kalian pakai apa ya? Exam ya? Kalau exam aku pernah nyoba kayak bisa. Mau dicoba teman-teman? Ya gue PWD tombol jalan. Mau dicoba atau langsung lanjut aja ke selanjutnya? Lanjut. Oke, yang ke-11 itu ada menghapus tabel. Ini yang terakhir sih. Oke, untuk menghapus tabel caranya pakai drop, terus apa yang mau di drop table kan. Habis itu tabel mana yang mau di drop. Misalkan kalau ini kan tadi ada table pad ya kan. Berarti drop table pad. Gitu, udah selesai. Ini masih 12:38. Aku yang nggak tenang ini. Oke, udah teman-teman, udah bisa. Sekarang kalau teman-teman cek show table, itu dia bakal empty harusnya. Karena udah di drop tadi. Nah, sekarang empty. Gitu.
Ha. Oh iya. Udah sih. Teman-teman, untuk tugas jurnal mau dibawa pulang atau dikerjain sekarang? Nah itu komen ke grup WhatsApp, bawa pulang nggak sih mas gitu? Apa mas? Itu kan di WhatsApp kan Mas Fatur bilang kan, itu tugas jurnalnya dikerjain sekarang, bilang bawa pulang nggak sih mas gitu? Nah sip. Filenya mana ya tadi tugas jurnalmu? Alasan paling random. Apa? Tutup. Boleh. Oke teman-teman udah selesai ya. Ya, boleh. Oke aku minta maaf banget buat praktikumnya nggak terlalu kondusif karena hari ini tuh aku diinfoin dadak buat ngaspra kalian, nggak ada persiapan. Terus aku ada kelas tabrakan juga. Oke, untuk praktikumnya aku tutup. Semisal ada pertanyaan bisa langsung di drop ke grup saja karena ini waktunya aku udah telat 15 menit kayak. Oke teman-teman makasih ya. Selamat siang. Oke silakan pulang kalian pulang. BTW yang alasannya lapar keren sih. Langsung di ACC. Makasih. Oh ya? Paling kalau nggak besok Sabtu ya. Ntar aku kabarin aja lah. Kabar ya? Langsung boleh lah. Iya, sialan kok. Dikasih tahu ngasprak hari ini kan. Aku lagi makan di kantin. Memang kok ngasprak pas memang? Aslinya ngasprak IF doang. Nah, kan udah ngajuin ini kan. Ngajuinnya jadwalnya pas loh. Terus yang ini tuh udah nabrak matkul, nabrak praktikum. Setengah-setengah malah ini orangnya COD Pak. Ya kan bisa matanya aku kok, bisa ngajarin aku ya. Gampang kok materinya sebenarnya. Tapi Tapi aku lihat modulnya apa? Yang RPL yang asli ribet. emang ribet. Ada yang belum ya? Teknis banget kok. Tapi ntar lah kalau udah prepare udah bagus tak pakai modul yang itu. Kalau baterai mau tapi. Belum lah, aku belum lah. Iya, aku tahu udah TKP, kita orang udah segala macam. Aman. Kan KP sisa. Bisa yo. Nanti ya, makasih ya. Yo RPL. Kabar ya. Aman. Ya teman-teman yang mau pulang bisa langsung pulang ya. Oke, makasih. Yo, gimana? Nanti di share. Soalnya aku nggak tahu file yang mana. Malum. Yo, aku magang lagi mas.